Halo sahabat YouTube, kembali lagi di Atas Genteng. Jangan lupa bahagia, kita ngopi terlebih dahulu ya, seruput heula. Mantap. Ada yang pernah berkomentar di video saya, yang isinya itu, "Bang, kalau bisa ilmunya jangan dikeluarkan semua, nanti yang ada orang lain pada sukses." Seperti pada banner ataupun sampul di channel Bang Metrik ini, di awal berdiri, di sana dikatakan, sebaik-baiknya ilmu itu adalah ilmu yang bukan hanya bermanfaat buat dirinya sendiri, tetapi juga bermanfaat buat orang lain. Dan juga di sana dikatakan, orang yang mempunyai ilmu tapi memilih menyembunyikannya, maka dia tidak ingin mendapatkan keberkahan. Justru yang namanya ilmu, jika kita bagikan, itu ilmu pada diri kita, itu tidak akan berkurang. Yang ada pasti bertambah, dan juga bertambah pada keberkahannya buat bersama. Pernah nggak sih teman-teman merasakan, kenapa sih video Bang Metrik itu ada yang muncul pada beranda teman-teman? Padahal mungkin teman-teman belum pernah meng-subscribe saya, dan mungkin juga belum pernah melihat video Bang Metrik sebelumnya. Tapi kenapa videonya Bang Metrik itu muncul pada berandanya teman-teman? Nah, ini yang akan saya bahas. Gimana caranya agar video YouTube kita itu bisa mudah muncul pada beranda orang lain. Bahkan yang belum pernah sekalipun melihat video kita ataupun yang subscribe kita. Mungkin video ini agak panjang karena di sini saya bahas lengkap bagaimana caranya video kita itu bisa mudah direkomendasikan oleh YouTube. Dan saya pun sudah menyediakan timestamp pada deskripsi video ini. Biar teman-teman jika ingin men-skip, maka lebih mudah tertuju pada pembahasan yang ingin kalian tujukan. Untuk video kita itu mudah direkomendasikan oleh YouTube, ada banyak beberapa faktor untuk kita lakukan pada video kita. Nah, sebelum masuk ke langkah-langkahnya, di sini saya ingin menggabari trafik apa sih yang bagus untuk perkembangan channel kita. Mungkin ada yang bilang itu trafik penelusuran, trafik rekomendasi, bahkan mungkin trafik eksternal. Ini hasil dari pengalaman saya sendiri. Dulu waktu saya awal merintis channel ini, yang saya tujukan itu adalah trafik penelusuran YouTube ataupun SEO ya. Jadi gimana caranya saya itu membuat video saya, gimana sih caranya agar mudah ditemukan oleh orang lain. Akan tetapi saya sadar di sana ya, ternyata YouTube itu memiliki dua kategori. Ini mungkin belum pernah teman-teman dengarkan atau mungkin pernah ya. Yang pertama, video dicari orang, dan yang kedua, video mencari orang. Ingat ya kata-katanya ya, beda ya. Yang pertama, video dicari orang ataupun dicari penonton ya. Yang kedua, video mencari penonton. Nah, yang pertama ini ya, video dicari penonton. Nah, itu artinya penelusuran YouTube ataupun SEO yang sering kita dengarkan ya. Gimana caranya video itu bisa mudah ditemukan oleh penonton. Lalu yang kedua, nah ini nih, video mencari penonton. Nah, inilah yang disebut adalah rekomendasi YouTube ataupun rekomendasi video. Jadi gimana caranya si video ini itu mencari penonton. Nah, dari kedua hal ini mungkin teman-teman sudah bisa menebak mana sih yang paling bagus gitu ya. Yang paling bagus harus kita dapati. Apakah penelusuran ataupun rekomendasi? Konsepnya seperti ini. Jika ada satu video dan ada 10 penonton, yang saya pengalaman ya, 10 penonton itu tidak akan semuanya mencari video tersebut. Akan tetapi jika rekomendasi ya, video mencari penonton, maka video tersebut itu akan menyuguhkan kepada 10 penonton. Nah, dari situ mungkin teman-teman sudah bisa menebak mana sih trafik yang paling bagus, penelusuran atau rekomendasi. Nah, saya yakin teman-teman pasti memilih rekomendasi video ataupun rekomendasi YouTube. Karena nantinya video kita akan bisa mencari penonton. Karena tidak semua penonton itu mencari video kita. Langsung saja masuk ke strateginya. Yang pertama, sama seperti halnya penelusuran YouTube ataupun SEO. Kita harus memperhatikan judul pada video kita. Gunakan judul yang lebih menarik, tapi tetap ada yang namanya kata kunci.
Boleh kita menggunakan judul yang asal-asalan, tetapi tidak ngasal, yang harus tetap ada kata kunci. Yang dimana kata kunci ini yang sedang viral mungkin ya, ataupun yang sering banyak orang mencarinya. Karena nantinya video kita itu bukan hanya mendapatkan rekomendasi YouTube, melainkan juga ada di halaman pertama saat di pencarian jika kita menggunakan kata kunci yang sedang banyak dicari. Lalu yang kedua, deskripsi. Nah, saya pernah mengatakan bahwasanya deskripsi video itu bukan surat kabar dan juga bukan surat cinta yang mesti diawal-awali dengan kata salam. Nah, setidaknya kita pindahkan saja judul pada deskripsi. Hal ini tidak jauh beda seperti SEO, yaitu penelusuran YouTube. Ya sama seperti yang judul tadi. Kita menggunakan kata kunci di awal deskripsi, dan juga nantinya kita akan mendapatkan dua kesempatan selain dari rekomendasi dan juga dari penelusuran YouTube-nya. Yang hasil dari analisa, mungkin kita tidak perlu panjang-panjang membuatkan deskripsi karena mungkin saya paham teman-teman sulit untuk membuatkan deskripsi. Ya setidaknya kita pindahkan saja judul itu kepada deskripsi. Lalu kita tambahkan sedikit tagar yang mungkin itu sesuai dengan video kita. Lalu yang ketiga, ini sangat penting ya, yaitu thumbnail. Nah, thumbnail ini itu adalah orang bikin penasaran untuk mengklik video kita. Jika judul ataupun deskripsi kita sudah bagus dengan kata kunci, tapi thumbnail kita itu kurang bikin penasaran, yang akhirnya video kita itu hanya dilewatin saja, tidak diklik oleh orang lain. Nah, mungkin di sini teman-teman sering mengalami, kenapa sih video saya itu tidak direkomendasikan oleh YouTube? Nah, teman-teman lihat saja di tayangan video teman-teman. Jika tayangan itu lebih tinggi dan penayangannya itu rendah, nah itu artinya orang banyak melewati video kalian gitu. Sebetulnya video kalian itu sudah banyak direkomendasikan oleh YouTube, yaitu masuk ke fitur jelajah ataupun ke video selanjutnya, yaitu ada muncul pada tayangan di analitik channel kalian. Akan tetapi jika ingin masuk ke traffic rekomendasi, nah itu artinya video kalian itu harus diklik oleh penonton tersebut ya. Nantinya itu akan masuk ke traffic rekomendasi YouTube. Untuk membuat thumbnail, kita jangan seperti dengan judul, kita bikin yang lebih menarik daripada judul. Ini banyak dialami oleh saya pribadi di zaman-zaman dulu ya. Ketika saya membuatkan judul, thumbnail itu sama dengan judul, itu sulit diklik oleh orang lain karena mungkin orang lain sudah paham, dari luarnya aja sudah paham pasti isinya itu ini. Nah, kita buatkan lebih penasaran lagi dari segi thumbnailnya yang mungkin orang itu ingin masuk kepada video kita. Lalu yang keempat, ini terkait durasi video YouTube. Nah, mungkin sekarang ini teman-teman banyak melihat pendatang baru YouTuber yang membahas tentang YouTube, yang dimana durasinya itu melebihi dari durasi yang banyak digunakan oleh YouTuber pemula, yaitu durasinya bisa dikatakan panjang ya, lebih dari 8 menit, bahkan mungkin ada yang membuat 15 ataupun 16 menit, itu bisa direkomendasikan oleh YouTube. Ternyata setelah saya rasakan, durasi panjang itu bisa menentukan yang namanya retensi penonton. Retensi penonton itu adalah tingkat berlama-lama penonton tinggal di video kita. Jika penonton itu lama tinggal di video kita, artinya retensi penonton pada video kita itu meningkat. Nah, ketika meningkatnya retensi penonton tersebut, maka YouTube di situ akan banyak merekomendasikan video kita ke orang-orang lainnya. Yang pernah saya bahas, kenapa video panjang itu mudah direkomendasikan dibanding video yang pendek. Karena video yang panjang itu banyak iklannya. Nah, jika yang banyak iklannya itu ya video panjang banyak direkomendasikan, banyak mendapatkan retensi, nah itu artinya nanti YouTube pun akan banyak mendapatkan penghasilan, yaitu dari iklan. Ingat yang saya katakan ya, YouTube itu adalah bisnis. Nah, sistem YouTube itu akan banyak merekomendasikan kepada video yang banyak iklannya. Bukan hanya banyak iklannya, tetapi yang retensinya juga tinggi. Artinya nanti penonton itu akan banyak melihat iklan.
ketika penonton itu banyak iklan, melihat banyak iklan, nanti si YouTube pun akan banyak mendapatkan penghasilan ataupun bagi hasil dari iklan tersebut. Lalu mungkin ini mindset yang masih ada pada diri YouTuber pemula, tidak ingin membuat video yang panjang karena sulit gitu ya. Nah, di sini saya sarankan, jika kita membuat video yang panjang, artinya nanti pun kita akan bisa mendapatkan kesempatan ditonton panjang juga. Kita harus optimis dulu. Kita harus berjuang dulu membuatkan video yang panjang. Karena jika kita membuatkan video pendek, itu artinya kita tidak akan mendapatkan kesempatan ditonton panjang juga. Ingat ya, yang pernah saya katakan bahwasanya video YouTube itu rata-rata ditonton 30%-nya. Jika kita membuatkan video yang pendek ataupun 2 menit saja, itu tidak ditonton secara full. Pastinya hanya ditonton 30%-nya, yaitu mungkin 50 detikan ataupun mungkin 1 menit. Tapi kalau kita membuatkan video yang 9 menit ataupun 10 menit, saya yakin teman-teman itu akan mendapatkan retensinya lebih dari 3 menit. Apalagi jika retensi penonton pada video kalian itu melebihi standar yang pernah kalian dapatkan. Dilihat ya dari analitik dashboard YouTube-nya, itu kan suka ada yang tanda panah hijau ke atas ataupun abu-abu tanda panah ke bawah. Nah, itu adalah standar yang sering kita dapatkan. Nah, jika retensi tersebut itu melebihi standar yang sudah kita dapatkan, itu artinya video tersebut itu akan banyak kesempatan direkomendasikan oleh YouTube. Lalu strategi yang kelima. Nah, dari durasi panjang tersebut, mungkin teman-teman itu sulit menentukan ataupun sulit membuat video yang panjang. Nah, di sini saya sarankan teman-teman jangan menggunakan text to speak, tapi teman-teman harus belajar berbicara di depan kamera seperti ini. Karena nantinya jika teman-teman menggunakan suara sendiri, apalagi dengan wajah sendiri, itu nanti teman-teman akan mendapatkan personal brandingnya. Selain mendapatkan rekomendasi videonya, teman-teman juga mendapatkan subscribe dari personal branding teman-teman tersebut. Walaupun mungkin di awal-awal teman-teman bikin video yang kurang menyenangkan ataupun kurang santai membawakan pembahasannya, itu nggak apa-apa ya, sekedar teman-teman itu belajar di depan kamera. Karena kalau kalian terus-terusan menggunakan text to speak, kapan kalian itu akan bisa ya, seperti halnya saya ini ya, di awal video pertama Bang Metrik ini pasti teman-teman sudah melihat gimana cara pembahasannya, gimana cara berbicaranya. Tapi lama-kelamaan kita akan bisa menyempurnakan apa kesalahan kita pada video-video sebelumnya. Ya lama-lama juga sudah terbiasa di depan kamera. Nah teman-teman nggak apa-apa ya, misal depan kamera itu ngobrolnya sedikit-sedikit, itu nggak masalah. Teman-teman nantinya bisa menggabungkan. Saya pun ya sekarang ini masih banyak ya, ketika syuting itu banyak tag-nya, malah kepotong-kepotong. Nah tapi nanti ketika diedit, gimana caranya video kita itu mulus ya, terlihat tanpa ada potongan. Lalu strategi yang keenam. Nah, ini menyempurnakan strategi yang keempat dan kelima tadi. Nah, jika teman-teman itu sulit membuat video yang 8 menit ataupun lebih, nah di sini saya memiliki acuan buat teman-teman membuat video yang 8 menit. Nah, ini tabel yang sudah saya alami ataupun sudah saya gunakan ketika saya ingin membuat video yang 8 menit. Jadi ketika membuat video itu tidak langsung ke pembahasan inti, melainkan kita bahas dulu yang lain. Nah silakan ya teman-teman mungkin mau screenshot ya terlebih dahulu. Hal ini juga pernah saya bahas di video sebelumnya. Kalau kalian ingin melihat lebih lengkapnya, silakan kalian klik di pojok kanan atas ya. Di sana ada video yang membahas tentang hal ini ya. Ini acuan mungkin teman-teman bisa gunakan pada video kalian untuk kalian bisa membuat video yang panjang. Jadi di sini sudah saya listkan ya, jadi tidak langsung menuju ke pembahasan inti, tapi ada beberapa yang harus kita lakukan agar nantinya menambah-nambah durasi video kita. Selanjutnya ini strategi yang ketujuh, yaitu sama menyempurnakan strategi-strategi yang sebelumnya, yaitu namanya timestamp. Nah, ketika kita membuatkan video yang panjang, kita setidaknya harus menggunakan timestamp. Itu untuk memudahkan penonton biar betah di video kita. Biasanya kalau kita membuatkan video panjang, itu penonton akan bosan, yang ada men-skip ataupun kabur.
Nah, tapi kalau kita membuatkan timestamp pada video panjang kita, walaupun penonton di awalnya itu sudah bosan dengan video kita, tetapi penonton tersebut itu melihat timestamp ataupun bab pada video kita, maka orang itu mungkin akan mengklik pada bab yang akan ditujukan oleh mereka tersebut. Hasil dari timestamp yang sering saya pakai pada setiap video panjang, hasilnya seperti ini ya. Ini ada lonjakan di setiap segmen yang saya buatkan. Jadi artinya, terlihat dari ini ya, penonton itu tidak kabur, melainkan dia itu mengklik segmen yang sudah kita buat. Dengan hal ini, nantinya retensi video kita itu akan bertambah untuk memicu rekomendasi si YouTube tersebut. Nah, dari rekomendasi YouTube ini, nantinya teman-teman itu akan bisa mudah mendapatkan subscribe dan juga jam tayang. Ingat ya, rekomendasi itu bisa menelusuri penonton-penonton baru. Nah, dari situ kita akan banyak mudah mendapatkan subscribe. Dan dari video panjang tadi tuh, kita akan mudah mendapatkan 4000 jam tayangnya agar kita bisa cepat dimonetisasi. Mungkin masih banyak lagi sih ya strategi-strategi agar video kita itu mudah direkomendasikan oleh YouTube. Nah, mungkin dengan ketujuh strategi tersebut itu teman-teman bisa menggunakannya terlebih dahulu. Dan juga mudah-mudahan video teman-teman itu juga mudah direkomendasikan oleh YouTube, bahkan direkomendasikan pada fitur-fitur berandanya orang yang belum pernah menonton video kalian, bahkan juga belum pernah subscribe video kalian. Semoga yang sudah saya bahas tadi itu bisa bermanfaat buat teman-teman. Teman-teman bisa mudah direkomendasikan oleh YouTube, yang pastinya juga mudah-mudahan ilmu ini bisa berkah buat bersama. Amin. Sekian dari saya, sampai jumpa di konten-konten selanjutnya dan salam sukses buat kita bersama.